Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil mu'allif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Rubbama kunta musian barakal ihsana minka suhbatuk man huwa as'aw halam minka. La tashab, jangan kamu bersahabat, jangan kamu berkawan, man orang, la yunhiduka haluh, yang tidak membangkitkan kamu semangat ibadah, haluhu oleh tingkah polanya. Kalau bisa jangan bersahabat dengan orang yang tidak bangkitkan kita semangat ibadah, tingkah polanya. Wala yadulluka 'alallahi maqaluh, dan tidak menunjukkan kepada kamu Allah menuju ridhonya Tuhan. Maqaluhu oleh ucapannya. Kalau bisa jangan bersahabat dengan orang yang tidak membangkitkan kita semangat ibadah, juga yang tidak menunjukkan ucapannya menuju ridha kepada Tuhan. Yang baik apabila kita melihat dia, kita semangat ibadah. Bila kita mendengar kata-katanya, hati kita pasrah terhadap Tuhan. Nggak ada kayaknya ya. Kalau lihat dia aja ingat sama ibadah. Ingat dia pasrah diri. Karena li'anna sohbah tu'siru. Karena bahwa bersahabat itu berpengaruh. Rubbama kunta musian. Terkadang engkau adalah musian, itu berbuat keburukan. Barakal ihsana minka suhbatuk, maka memperlihatkan kamu al-ihsan perbuatan baik minka darimu suhbatuk oleh sahabatmu man huwa aswa halan minka, orang yang lebih buruk darimu keadaannya. Terkadang kalau kita bersahabat dengan orang yang lebih buruk keadaannya daripada kita, kalau kita berbuat dosa, dia anggap baik. Kemarin saya tidak sholat dohor. Jawab dia gimana? Apalagi orang lain mah kagak sholat. Tibang sewaktu. Udah baik-baik udah. Udah baik-baik udah. Makanya rubbama kunta musian barakal ihsana minka suhbatuk man huwa aswa halan minka. Bersahabat orang yang lebih baik dari kita, lebih alim dari kita, lebih pintar dari kita. Jangan lebih buruk.
Pas kita berbuat dosa ya, apalagi orang lain mah, Masya Allah. Ya, itu makanya tidak ada dosa kecil bila dihadang oleh keadilan Tuhan. Tidak ada bahasa dosa besar apabila dihadapi dengan kurnia Tuhan. Nggak ada. Jangan dianggap kecil itu dosa. Ya, apabila sudah dihadang oleh keadilan Tuhan. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahid wala kathura amalun baraza min qalbir ragib. Ma qalla amalun, tidak dihitung sedikit amal. Baroja yang nampak ia amal min qalbin zahid, dari hati orang yang zuhud. Wa in kana qalilan fil hissi katsirun fil makna. Walaupun kata-kata sedikit yang terlihat banyak mengandung arti. Orang yang zuhud, walaupun kata-katanya semenel, sedikit yang terlihat sama kita ini, tapi banyak bermakna. Itu orang yang zuhud. Zuhud istilah lugah tarkul mel ila syai', tidak cenderung kepada suatu, teu boga kahayang. Zuhud. Teu boga kahayang orang zuhud. Zuhud dalam istilah alil haqiqah bu'dud dunya wal i'rabu anha, benci dunia, berpaling daripada dunia. Itu kata istilah ahli haqiqah. Namun sebahagia kau tarku rohatid dunya tolaban li rohatil akhirah, meninggalkan kesenangan dunia karena mencari kesenangan akhirat. Itu sebagian ulama. Ada sebagian ulama mengatakan zuhud itu adalah al-iktifa bima pilihan, merasa cukup suatu yang ada di tangan kita, nggak sulit-sulit. Itu orang zuhud. Udah yang ada aja, makan yang ada, minum yang ada. Wala kathura amalun baraza min qalbir ragib, tidak dihitung banyaknya amal yang nampak dari hati orang yang cinta dunia. Wa in kana katsiran fil hissi qalilun fil makna, walaupun banyak yang terlihat, qalil fil makna, tidak bermakna, sedikit mengandung makna. Itu orang-orang yang resep dunia. Walaupun banyak ngocehnya, tetap aja nggak bermakna. Beda dengan kata-kata orang yang zuhud. Walaupun sedikit kata yang terlihat, tapi katsirul makna, banyak bermakna. Makanya walhasil maqadirul a'mal ala hasbi qulubil ummal. Walhasil maqadirul a'mal, ukuran amal-amal manusia itu ala hasbi qulubil ummal, tergantung hati orang yang mengerjakannya. Umal, para karyawan, pekerja amal. Makanya walhasil maqadirul a'mal ala hasbi qulubil ummal, tergantung yang amalkan. Kalau orang yang zuhud, sedikit kata tapi bermakna. Kalau orang yang resep dunia banyak tapi tidak bermakna. Husnul a'mal nataiju husnil ahwal, bermula baiknya amal itu buah dari baiknya hati. Di mana baik hati, pasti amalkan baik. Karena hati adalah ro'isul a'dha, sentral dari seluruh anggota manusia. Itu hati. Makanya kal qulub kal malik,
Hati bagaikan raja. Anggota manusia termasuk junduhu wa ra'yatuh, serdadu dan rakyat. Rakyat harus taat kepada Tuan Raja. Wa husnul ahwal minat tahaqquq bi maqamatil inzal. Dan bermula baiknya hati minat tahaqquq, itu diam, itu dari diam bi maqamatil inzal, di tempat turunnya kurnia Tuhan. Sangat halus tuh hati sangat halus. Makanya hati adalah latifatun rabbaniyatun, suatu yang lembut, halus. La tatruku dzikra, jangan kau tinggalkan ingat Tuhan. Li adami hudurik ma'allahi fi, karena tidak hadir hati kamu, karena tidak hadirnya hati kamu ma'allah fi, bersama Tuhan. Kalau kita enggak dzikir berarti kita enggak hadir bersama Tuhan. Li'anna ghaflatak an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika min wujudi dzikrih. Karena bahwa lalainya kamu an wujudi dzikrihi, jauh dari ingat Tuhan, asyad itu lebih dahsyat, min ghaflatika, dari lalainya kamu, bi wujudi dzikrihi, pada adanya ingat kepada Tuhan. Makanya kalau kita lupa, jauh, enggak pernah ingat Tuhan, itu lebih dahsyat dari lupanya kita itu. Kita ingat kepada Tuhan. Hati tidak ingat tapi lidah. Makanya li'anna tarka dzikri fihi ba'uda anillah, karena tidak dzikir jauh daripada Tuhan. Bil qalbi lisan, dengan hati dan lidah. Bikhilafi dzikri, berbeda dengan kita ingat Tuhan. Fa innaka in ba'idta anhu, sungguh engkau bila engkau jauh dari Tuhan, biqalbik, dengan hatimu, fa anta qarib bilisanik, engkau dekat dengan Tuhan dengan lidah kamu. Lidah, walaupun hati mau kemana ya, tapi lidah. Hati kita lupa dengan Tuhan, tapi lidah, itulah berkat kita zikir, ingat kepada Tuhan. Fa'asa ayyarfa'aka min dzikri ma'wujudi ghaflatih. Mudah-mudahan Tuhan angkat kamu min dzikri ma'wujudi ghaflatin, dari ingat serta adanya kelalaian dari Tuhan, ila dzikri ma'wujudi yaqdatin, naik kepada ingat serta ada sadar diri. Wa min dzikri wujudi yaqdah, dan dari ingat serta wujud sadar diri, ila dzikri mawujudi khudur, naik ingat wujud hadirnya hati. Wa min dzikri mawujudi khudur, dan dari ingat serta wujud hadirnya hati, ila dzikri mawujudi ghaibatin amma siwal madkur, hingga naik ingat serta wujud sunyi dari sesuatu selain Tuhan yang selalu diingat. Naik, ya, naik terus. Makanya fa'asa ayyarfa'ak min dzikri mawjudi ghaflatin ila dzikri mawjudi yaqdah. Mula-mula lupa, kemudian sadar diri baru hadir bersama Tuhan. Dari hadir bersama Tuhan ila dzikri mawjudi ghaibatin amma siwal madkur. Musyahadah. Makanya wa dzikru a'damu babin anta dakhiluh lillahi faja'alahul anfasa harosa.
inazom ya, kisyair. Wa dzikru, dan berzikir, a'dhamu babin, itu paling besarnya pintu, anta dakhiluh, engkau akan memasuki dia, lillah, menuju Tuhan. Faj'al, maka jadikan olehmu al anfasi harosa, napas, tarikan napasmu sebagai satpamnya. Pintu kan ada satpamnya kan, penjaga, security. Ya, wa dzikru a'dhamu babin anta dakhiluh, lillahi faj'al lahul anfasa harosa. Dzikir adalah paling besar pintu, anta dakhiluh, yang engkau akan masuk ke dalamnya, lillah, menuju Tuhan. Faj'al anfasa harosa, jadikan tarikan napasmu sebagai satpamnya, penjaga, security. Min alamati mautil qalbi, dari sebagian tanda-tanda matinya hati. Min alamati mautil qalbi, dari sebagian tanda matinya hati, adamul khuzni, tidak ada rasa sedih, alama fataka minal muwafaqat, atas suatu yang telah luput kepadamu, minal muwafaqat, daripada taat kepada Allah. Enggak ada rasa sedih tertinggalnya taat kepada Allah. Makanya muwafaqat artinya taat. Taat itu adalah muwafaqatul amri tawan, melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah, dilakukannya dengan sukarela, itu namanya taat, muwafaqat. Makanya taat itu adalah al-muwafaqat, muwafaqatul amri tawan, melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah, dilakukannya dengan sukarela, itu namanya bakti. Kayak sholat aja ya, sholat dhuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Kalau sholat subuh 3 rakaat, ya tidak sesuai dengan perintah Tuhan, dilakukannya dengan sukarela. Enggak ada orang sholat kasih duit, enggak ada. Kalau sholat kasih duit, penuh tuh masjid ya, penuh tuh masjid tuh. Makanya tawan, dilakukannya dengan sukarela. Andai kata setiap orang dikasih duit, wah, banjir masjid. Watarkun nadam, dan tidak menyesali diri, alama fa'altahu, atas apa-apa yang kau telah perbuat akan dia, min wujudi zalat, dari adanya tergelincir dalam dosa. Enggak nyesel perbuatan dosa, enggak nyesel perbuatan dosa ya, enggak nyesel. Itu adalah dari sebagian tanda mati hati, hatinya mati, enggak berdaya, enggak rasa sedih terhadap yang telah luput dari taat kepada Allah, yang tertinggal luput, yang tertinggal taat kepada Allah, tidak menyesali diri perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. La ya'zumul dzambu anka 'azamatan, jangan dianggap besar perbuatan dosa. Indaka, yang ada pada dirimu, adzamatan, dengan anggapan besar. Dosa itu jangan dianggap besar. Layak dumul zambu, jangan dianggap besar perbuatan dosa. Anka, yang ada pada dirimu, adzamatan, dengan anggapan besar. Tasuduk, yang dapat menghalangi kamu anak husnidzan, dari berbaik sangkanya terhadap Tuhan. Jangan. Allah Maha Kasih,
Allah Maha Kasih. Makanya jangan dianggap besar perbuatan dosa yang ada pada dirimu adomatan dengan anggapan besar. Tasuduk yang dapat menghalangi kamu an husnibon billah dari berbaik sangkanya kamu terhadap Tuhan. Jangan, apalagi kita berputus asa. Jangan. Makanya ya nafsu la taknati min sillatin azumat. Innal kabaira fil gufrani kalamam. Ya nafsu la taknati min zillatin azumat. Wahai jiwa-jiwa yang berlumur dengan dosa, jangan kalian berputus asa. Jangan kalian berputus asa. Innal kabaira fil gufrani kalamam. Sungguh dosa besar bila dihadapi dengan ampunan Tuhan. Kalamam, sepele, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Makanya Nabi pernah bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Itu Nabi. Ya, kata Nabi bilang, syafaatku li ahlil kabair, bagi orang yang berbuat dosa besar min ummati, dari umatku. Tahu ya, umatnya banyak salah. Pada berdegong. Ya tahu tuh Nabi. Nabi sangat tahu dia. Ya makanya Nabi bilang syafaati li ahlil kabairi min ummati. Harus tahu rahmat Tuhan. Makanya ulama dulu doanya Allahumma rahmatak ya, arja min a'malina. Allahumma magfiratuk ausa min dunubina. Ya Tuhan, rahmatmu sangat diharap ketimbang amal-amal kami. Amal kami ada yang baik, ada yang buruk. Allahumma maghfiratuk, ya Allah ampunanmu ausa sangat luas min dunubina, dari dosa-dosa kami. Itu orang-orang dulu ya, Masya Allah. Padahal dia nggak punya dosa. Lebih bagus ya. Zayin nafsak bil ma'asi wala tuzin nafsak bito'ah. Hiasi dirimu dengan banyak dosa. Jangan kau hiasi dirimu dengan banyak beramal, banyak taat. Jangan. Harus rendah hati. Nih saya banyak dosa. Nih saya banyak dosa. Jangan aku nih paling abdol. Wah kira-kira nih orang paling baik. Jangan begitu. Zain nafsak bil ma'asi wala tuzin nafsak bito'ah. Jangan merasa baik. Fa innahu man 'arafa rabbahu istasghara bi dzambi karamihi dzambah. Fa innahu, maka bahwasanya man 'arafa rabbahu, siapa yang sudah kenal kepada Tuhan, siapa yang sudah kenal makrifat kepada Tuhannya, istasghara bi dzambi karamihi dzambah, menghitung kecil perbuatan dosanya di bawah karimnya Tuhan. Tuhan Maha Karim. Ya, Tuhan Maha Karim itu min gairi iwadin. Memberi sesuatu tidak minta imbalan. Beda dengan kita. Sedekah timbang 2.000 perak. Minta doanya sabrek-abrek. Beda sama kita. Beda aja sama kita pada. Ya, itu. Ya, fa innahu man 'arafa rabba istasghara bi dzambi karamihi dzambahu. Itu sungguh orang yang sudah mengenal Tuhan, mengenal Tuhannya, menghitung kecil perbuatan dosanya di bawah karimnya Tuhan. Allah Maha Karim. I'ta'u syai' min ghairi iwad. Memberi suatu tidak minta imbalan. Beda kita sedekah. Timbang semenel aja, doanya sabrek-abrek. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, dia pernah angkat bicara, innal mu'mina yara dunubahu ka'annaha fi asri jabalin yakhafu ayyaqa'aleh.
Abdullah bin Mas'ud. Ini orangnya kecil ya, badannya enteng ya, sedekat dengan Rasulullah ya, Abdullah bin Mas'ud. Ya sampai-sampai digambarkan cerita para sahabat-sahabat, tongkatnya siwak. Saking kecilnya, saking enteng badannya, tongkatnya siwak. Ya, ketika berjalan dengan Rasul di hadapan para sahabat-sahabat, ada angin kecil, badannya melengos, tiup angin. Saking enteng badannya itu, udah sahabat tertawa. Kata, jangan kau tertawakan dia. Ya, karena amal dia lebih besar dari gunung Uhud. Ya Allah, Abdullah bin Mas'ud. Ya, makanya di sejarah tuh hadis Abdul Mas'ud wisada itu Rasul wa na'latuh. Bantal guling Rasul, sendal jepit Rasul. Karena kalau Nabi mau tidur, hada wisadatuk ya Rasulullah. Ini bantalmu ya Rasulullah. Nabi mau jalan, hada na'latuk ya Rasul. Ini sendalmu ya Rasulullah. Masya Allah, Abdullah bin Mas'ud. Ya lebih enteng, badannya memang enteng. Tapi amal baiknya Abdullah bin Mas'ud. Makanya tenar di hadis, wisadatul Rasul wa na'latuh. Bantal gulingnya Rasul, sendal tarumpahnya Rasul. Tapi itu hada wisadatuk ya Rasulullah, wa hada na'latuk ya Rasulullah, sendalmu ini ya Rasul. Dia bilang innal mu'mina yara dunubah. Semuanya orang yang mukmin dia melihat dosanya. Ka'annaha fi asjabalin. Seakan-akan dia duduk di atas puncak gunung. Ya khofu ayakwale. Dia takut terjatuh di atasnya. Kira-kira di atas puncak gunung dia jatuh. Nyungsep, ringsek tuh badannya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, innal mu'min yara dunubahu. Dia melihat dosanya seakan-akan ia duduk di puncak gunung yang tinggi, dia khawatir jatuh. Tapi sebaliknya wa innal fajira. Dan sungguh orang yang munafik yara dunubahu, dia melihat dosanya kadubabin waqa'ala anfih, seperti menepis lalat di ujung hidungnya. Dan kecil kira-kira aja. Pahit itu dosa Allah. Itu orang yang munafik. Ya makanya Abdullah bin Mas'ud dia bilang innal fajira yara dunubah kadubabin waqa'ala anfih. Orang yang munafik dia melihat dosanya itu seperti menepis lalat di ujung hidungnya. Tak, Masya enteng amat ya. Itu, ini kata Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat paling dekat. Dia dekat dengan siapa? Dengan Salman Faris. Makanya lebih pernah dia bersabda, Salman Faris wa min ahli baiti. Orang Persia padahal. Orang Persia. Bukannya Habib. Duriat Nabi itu Syarif, Sayyid, Syarifah, Syaidah. Itu anak cucu Nabi, bukannya Habib. Syarif, Sayyid, ya. Ada Hasan Husain, bukannya Habib, ya. Bukan. Syarif, Sayyid, itu duriat Nabi. Duriat itu ahli bait Nabi itu ada min ahlil kisah. Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Itu min kisah. Ini ya khusus. Ya, ada lagi ahli bait Nabi itu istrinya Nabi. Ahli bait. Bukannya Habib. Enak benteng aku duriat Rasul. Kemplang aja kepalanya. Ya, ngaku-ngaku. Malida'a. Ya, siapa yang ngaku kepada bukan bapaknya, haram masuk surga. Kesian lah. Kesian. Banyak jutaan di kita Habib. Bukan itu Rasul. Bukan. Rasul itu adalah Sayyid. Sayyid Syarif. Kalau perempuannya Sayyidah. Sayyidah. Ya Syarifah.
Itu. Sekarang lagi rame nih. Ya, belum dijawab tuh. Habib pada keder. Ya. La sogirotan. Tidak ada peribahasa kecilnya dosa. Nggak ada. Ya. La sogirotan. Tidak ada peribahasa kecilnya dosa. Idza qabalaka adluhu, bila menghadang kepada engkau oleh keadilan Tuhan. Dosa kecil kalau dihadang oleh keadilan Tuhan. Ya, makanya ulama-ulama itu yang sangat takut kepada Tuhan bila Tuhan menampakkan sifat keadilan. Tuhan gak pandang bulu. Mau anak siapa kalau? Mau anak siapa lu? Ya, pamayaman mithqala dzarratin khairan yarah. Allah enggak peduli. Kalau Allah sudah menampakkan sifat keadilan, aduh ngeri kita. Ngeri la saqiratan idza qabalaka adluh. Ya, tidak ada peribahasa kecilnya dosa. Bila dihadang, bila menghadang kepadamu adluhu oleh keadilan Tuhan. Allah nggak pandang bulu, lu malak siapa? Kayak Nabi aja kan. In kanat Fatimatu binta Rasulillah syaraqat laqattu yadaha. Andai kata Fatimah anak Rasul mencuri, akan potong tangannya. Itu adil. Itu adil. Rasulullah SAW. La kabiratan. Tidak ada peribahasa besarnya dosa. Gak ada. Idza wajahakan padluhu, bila menghadap kepadamu padluhu oleh kurnia Tuhan. Allah maha baik. Allah maha kasih sayang terhadap hambanya. Kurnia Tuhan. Makanya tidak ada peribahasa besarnya dosa. Idza wajahaka fadluhu, bila menghadap kepadamu oleh keadilan Tuhan, oleh kurnia Tuhan, kurnia Tuhan. Enggak ada apa-apanya, makanya laya nafsu la taknati min sillatin azumat indal kabair bil gufrani kallamam. Fa idza dhaharat sifatul adli alaman abghadahullahu ta'ala batalat hasanatuhu wa adat saghairuhu kabaira. Fa'idha dhaharat, apabila telah nampak sifatul adli oleh sifat keadilan Tuhan, alaman abghadahullahu ta'ala, terhadap orang yang Allah benci, batalat hasanatuhu, maka sirna semua kebaikannya. Jadi kalau Allah sudah menampakkan keadilan, orang-orang yang Allah murka, hilang udah sirna kebaikannya, nggak ada apa-apanya, nggak ya. Wa'adat saghairuhu kabaira, malah kembali dosa yang kecil menjadi besar. Itu keadilan Tuhan. Itu khawatir gitu ya dengan keadilan Tuhan. Tapi kita berharap fadl kurnia Tuhan. Ngeri. Ya Allah nggak pandang bulu. Lu anak siapa, presiden, anak kiai, nggak perlu gua. Ya nggak perlu gua. Fa idza dhaharat sifatul fadli liman ahabbahullah id mahalat sayiatuhu. Ini ya, apabila telah nampak sifat kurnia Tuhan. Fadl itu adalah i'ta'us syai' bi ghairi iwadin, memberi sesuatu tanpa minta imbalan. Itu namanya fadl, kurnia. Fa idza dhaharat sifatul fadli, apabila telah nampak sifat fadl kurnia Tuhan, liman ahabbahullah, bagi orang yang Allah cintai ia, idmahalat, habis sayiatuhu,
kejahatannya, wa raja'at, dan kembali kabairuhu sagaira, dan kembali dosa besar sagaira menjadi kecil. Kecil jadi semenal. Ya. Semenal. Makanya ya nafsulah taknati min silatil azab. Wahai jiwa-jiwa yang berlumur dengan dosa, jangan kalian berputus asa. Dosa besar bila dihadapi ampunan Tuhan kelamam semenel. Ya, enggak apa-apanya. Enggak apa-apanya. La amala maujudun. La amala arjalil qulub min amalin yagibu anka syuhuduhu. Tidak ada amal yang sangat diharap. Di matan itu bukan lil qulub ya. Bukan lil qulub. Kalau di matannya itu lil qabul. Tapi lihat di tengah di sarahnya lil qulub. Ya, bukan di qabul ya. Qulub. Ya. La amala arjalil qulub. Tidak ada amal yang sangat diharap. Lil qulub, untuk menghidupkan hati. Lebih bagus dari qabul ya. La amala arjalil qulub, tidak ada amal yang sangat diharap. Lil qulub, untuk menghidupkan hati. Min amalin, dari amal yagib yang lenyap. An kadarimu syuhuduhu, oleh kehadirannya. Enggak kelihatan. Ini yang diharap, amal yang enggak nampak. Ya, kalau kita buang air aja, buang airnya. BAB di kalenan. Kalau ngadap ngidul ya. Airnya kocor ngalor. Jangan dilihat. Kalau kita udah ngasih, udah. Ya. Kalau kita udah ngasih, udah. Jangan lihat-lihat. Ya. Jangan dibasa-basi, udah. Ya. Suka ada kita kan. Ini sumbangan dari Abdullah. Sekian. Abdullah. Ya. Pas dia duduk sama kawannya Noel, itu kan saya. Wah, itu kan saya. Itu bukan yagib. Jadi tidak ada amal yang sangat diharap untuk menghidupkan hati. Dari amal yang tidak nampak, tidak terlihat, lenyap begitu saja kehadirannya. Udah ngasih aja. Ya, makanya kan ada 7 kelompok manusia ya. Sab'atun yudhilumullah bi arsyihi yaumaladilla illa dhilluh. 7 macam kelompok manusia ya. Dapat naungan di bawah arasnya Tuhan. Jadi antaranya adalah mantasaddaqa bisadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ya, orang yang bersedekah dengan sedekah sembunyiin. Ya, sampai hingga tidak mengetahui tangan kiri batun yaminuh. Apa yang keluar dari tangan kanannya. Itu sedekah apa namanya itu? Sir. Makanya orang Arab tuh kalau lagi musim jamaat haji ya, banyak duit tebak angin itu, ikut angin tebak. Ya, pernah saya itu, ya di Madinah, di Mekah itu ada duit ngampar ketiup angin. Masya Allah. Kalau lagi enggak naik haji, diambil tuh duit. Ya Allah 10 real, 5 real, 1 real. Tebak angin itu. Kita kan nggak boleh ya mengambil kalau kita sedang ibadah haji, kecuali lagi jalan-jalan ya. Aduh itu tebak angin. Sedekah sir orang Arab seperti itu. Sedekah sir ya, supaya nggak ketahuan yang ngasihnya itu ya, dapat naungan di bawah arasnya Tuhan. Tidil arsihi yaum la dzilla illa dzilluh. Di antaranya itu ya, mantasaddaqa bisadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Tuh ya, sampai tangan kanan enggak tahu apa yang lemparkan oleh tangan kanan, dia enggak tahu. Itu sedekah sir. Sedekah sir. Itu amal yang sangat diharap.
amal yang lenyap kehadirannya. Wayah takiru an kaujuduhu, dan merasa hina angkat darimu wujuduhu oleh wujudnya amal, nampak kelihatan. Rasa hina kelihatan, ya kelihatan. Makanya wama ahsana qaula Sayyidi Abil Hasan Sadzili, wama ahsana qaula Sayyidi Abil Hasan Sadzili radhiyallahu taala anhu. Hasan Sadzili ya, dari tarekat. Ada tarekat Sadziliyah. Tahu tuh Abah Anom ya, tarekat tahu. Abah Anom. Kalau Pak Haji ya nggak tarekat-tarekatan ya. Sebab gurunya Ki Ma'mun Nawawi. Setiap kitab itu ada tarekoh. Setiap kitab itu diawali dengan tarekoh. Usah. Ya, kalau bertarekoh biasanya suka fanatik. Nggak mau gaul kecuali dengan sebangsa. Itu Ki Ma'mun Nawawi. Ulah tarekat-tarekatannya neng. Itu bahasa Ki Ma'mun Nawawi. Ya masih ponakan mama ya, Ki Ma'mun Nawawi. Nyebutnya bahasa ya neng. Ulah kemana-mana mau jadi kiai. Cicing di dia. Aduh, Ki Ma'mun Nawawi. Insyaallah, itu baca kitabnya kosongan. Bukhari kosongan. Kitab kosongan. Insyaallah Ki Ma'mun Nawawi. Insyaallah tuh ngajinya. Kayak kambing berak aja, pelek ngaji. Enggak ada mentok-mentok. Insyaallah tibang 2 tahun ya di Cibogo. Pak Haji tibang 2 tahun di Cibogo. Wa ma ahsana qaula Sayyidi Abil Hasan Sadzili radhiyallahu anhu fi du'aihi, doanya nih. Habis Sadzili wa munajatihi, munajat Abi Hasan Sadzili Sunda mengadehes ya, itu menyampaikan suatu yang sangat rahasia di hadapan Tuhan. Itu namanya munajat, menyampaikan suatu yang sangat rahasia di hadapan Tuhan. Itu namanya munajat. Bidu'aihi, pada doanya, wa munajatihi, dan ngadehesnya. Waja'al sayiatina sayiati man ahbabta. Ya Allah, jadikan keburukan kami keburukan orang yang kau cintai. Insyaallah doanya keren ya. Kalau kita berdoa sabrek-abrek. Tahu terima tuh kagak. Ya, ini doanya. Gitu ya, doanya Masya Allah. Waj'al sayiatina sayiatin ahbabta. Jadikan keburukan kami keburukan orang yang kau cintai, wahai Tuhan. Wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Jangan kau jadikan kebaikan kami kebaikan orang yang kau murkai. Masya Allah. Ya. Kenapa memang? Ya, pal ihsan la yanfa'u ma'al bughdi minka. Ya, dia bilang. Ya, pal ihsan, maka bermula kebaikan, layan pak, tidak berguna. Ma'al bugdi, dibarengi dengan murka minka darimu. Kebaikan tuh ya nggak ada apa-apanya, Allah murka. Murka. Wal isaah, perbuatan buruk, la tadur mal hobbi minka. Serta kau senang cinta. Cinta mal hobbi, cinta darimu. Ya, itu kebaikan nggak ada apa-apanya. Tapi keburukan la yadur, tidak membuat madarat, bahaya, malhob minka, dibarengi dengan cintanya Tuhan. Kecil, nggak ada apa-apanya. Ini doa Sayyidi Abil Hasan Sadzili ya. Makanya ada tarekat Sadziliyah, nggak kenal ya tarekat apa lagi tuh. Tarekat Qadiriyah, Naksabandiyah ya, macam tuh tarekat. Nama lainnya. Innama awroda alaikal warida.
Sungguhnya Tuhan mendatangkan alaika kepadamu al-warida, cahaya yang datang ke dalam hati. Al-warida, cahaya yang datang ke dalam hati kekasihnya Tuhan. Yang namanya waridul intibah. Ya, intibah itu cahaya yang bangkitkan kita. Waridul intibah namanya itu. Innama awroda alaikal warida. Sungguh Tuhan mendatangkan alaika kepadamu al-warida, cahaya yang datang ke dalam hati kekasih Tuhan. Waridul intibah litakuna bihi alaihi waridan, agar kamu dengan dia kamu menghadap alaihi kepada Tuhan, supaya kita menghadap. Namanya waridul intibah, cahaya yang datang dalam hati supaya bangkit kita mendekat kepada Tuhan. Itu namanya waridul intibah. Awroda alaikal warida, Tuhan mendatangkan kepadamu al-warida, cahaya yang datang ke dalam hati, namanya waridul iqbal. Waridul iqbal. Liyatassallamaka, karena Allah akan selamatkan kamu min yadil agyar, dari cengkeraman yang mengacaukan hati. Kacau agyar. Ya, makanya kan jangan engkau anggap merasa aneh ya, terjadinya hal-hal yang mengacaukan hati, madum tapi hati dari itu kan ya, itu kan ini ya, awroda alaik, Tuhan mendatangkan kepadamu al-warida, namanya waridal iqbal, liatasallamak, karena Allah akan selamatkan kamu min yadil agyar, dari cengkeraman yang mengacaukan hati. Waliyuharrika waliyuharriqaka, dan karena Allah akan memerdekakan kamu min dzikil athar, dari hamba ciptaan Tuhan, hamba dunia, ciptaan Tuhan. Awroda alaik, Tuhan mendatangkan kepadamu al-warida. Ini waridatul wisol. Ada 3. Waridatul wisol namanya. Cahaya yang datang ke dalam hatimu. Cahaya yang datang ya ke dalam hatimu yang dinamai dengan waridatul wisol liyukhrijaka. Karena Allah akan keluarkan kamu min sijji wujudik, dari tertawan wujudmu di bumi, ila padai suhudik, menuju hamparan yang luas, lapang, lepas pandangnya, bi maqamil musyahadah. Syahadah. Ya, maqam musyahadah. Ada musyahadah itu adalah kesaksian terhadap Tuhan, unsur kesaksian pada Tuhan. Di balik segalanya, di situ ada Tuhan. Itu namanya musyahadah. Makanya maqamis suluk, ada maqamis suluk, maqamul murqarabah, ada maqamul musyahadah. Bukan kita melihat, ada unsur penyaksian. Di balik segalanya, di situ ada Tuhan. Itu musyahadah. Kalau muraqabah adalah bahwa kita merasa diri kita, ya, muraqabah itu adalah diawasi. Ya, merasa diri kita diawasi sama Tuhan, itu muraqabah. Ada maqamis suluk, makom yang sedang menempuh jalan menuju Allah, itu maqamus suluk. Maqam muraqabah itu adalah makom, ya, kita merasa diawasi, ya. Maksud apa? Kalau kita paham bahwa kita diawasi Tuhan, ya tingkah laku kita adalah
ya, yang benar-benar gitu maksudnya, yang baik-baik. Merasa diawasi, itu muqarabah. Merasa bahwa diri kita ini merasa diawasi. Itu maqamul muqarabah. Kalau musyahadah itu ada unsur penyaksian di balik segalanya. Di situ Allah tidak tinggal. Ada Tuhan. Nah, wal intibah agar kita bisa menghadap kepada Tuhan. Kalau wal iqbal agar kita tergerak ingat kepada Tuhan. Kalau wadlisol agar kita sampai pada makom musyahadah. Ini ada tiga. Al-anwar matoyal qulubi wal asror. Bermula cahaya. Jadi anwar ilahiyah. Al-anwar bermula cahaya ketuhanan. Matoyal qulub. Itu kendaraannya hati, wal asror dan batinnya hati. Ada hati, ada batinnya. Itu ya, kalau cahaya ketuhanan itu namanya anwarul ilahiyah. Cahaya ketuhanan, kendaraannya hati dan batinnya hati. Buat apa litausilil matiyati raqibaha ila matlubihi. Litausilil matiyati raqibaha ila matlubihi. Untuk menyampaikan kendaraan itu raqibaha bagi sang penunggangnya ila matlubihi kepada yang dimaksud. Ini yang namanya matayal qulub. Matayal qulub kayak sabar aja ya. As-salum matiyatun la takbu. Sabar itu sebuah kendaraan yang tidak pernah slip. Selamat terus. Enggak pernah tercungkal. Wasaipun layanbu. Pedang yang tidak pernah mengalami ketumpulan. Tajam terus. Lihat orang yang sabar. Makanya sabar saja. Sabar itu adalah gagah. Bukan karena gagah menang berantem adu tonjok. Bukan iddah sarbatil ula. Ketika terhantam ujian yang pertama. Orang kan kalau kena ujian pertama, Masya Allah, kacau balau. Enggak ingat apa-apa udah. Kata orang, sono, sono. Ada yang manjur, udah tengok. Itu pukulan yang pertama itu. Masya Allah. Ya, kata orang sono. Udah. Aduh, bukan pertama. Makanya sabru inda sebatil ula. Ya, sabar itu adalah ketika datang pukulan yang pertama. Banyak orang yang stres itu. Ya, lalu ngidul aja nih obatnya iya nusrong ngidul. Kayak orang usaha macet terus aja. Lompat ke dukun namanya. Pintunya kemana ngadepnya? Ngulon. Oh, ya ngulon tuh ngaler. Ngulon ngerti. Pindah dah tuh. Ya pintu kan pakai duit gitu. Nanya lagi ngomong pinter. Habis masih macet aja susahnya. Ada pintunya merketan, ngidul bergunung. Pindah lagi, geser lagi. Salah lagi aja. Ngalor. Kejual tuh rumah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang